Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Dia Arumsasih dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk anak-anakku kelas 12 mengenai peran gereja dalam masyarakat. Peran gereja dalam masyarakat ini ada dua hal yang penting, yaitu gereja sebagai institusi sosial dan gereja sebagai persekutuan. Gereja sebagai institusi sosial dilihat dari Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Roh Tuhan ada padaku, ku besar. Aku di sini dalam hal ini adalah Yesus, ya, bahwa Bapa telah mengutus aku, Yesus. Ya, dan Yesus ini memberi keteladanan penuh. Dan justru Yesus ini datang kepada orang-orang tawanan, ya, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak mampu, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang rasanya ini terabaikan. Jadi di sini gereja sebagai institusi sosial harus benar-benar melihat keteladanan Yesus. Gereja sebagai persekutuan. Pengertian kedua yaitu gereja sebagai persekutuan, artinya persekutuan orang kudus. Kata komunio atau persekutuan dalam hal ini diartikan dengan kata koinonia dalam Alkitab. Jadi ungkapan persekutuan orang kudus harus diartikan sebagai persekutuan dalam Kristus oleh Roh Kudus. Jadi ketika mengadakan persekutuan, ya, gereja harus berdasar, ya, bersumber dan untuk Kristus, ya, Roh Kudus yang bekerja di dalamnya di dalam persekutuan ini. Jika demikian, itu berarti bahwa gereja bukan terdiri dari orang-orang yang telah sempurna, melainkan orang-orang berdosa yang telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Mereka berusaha mencapai kesempurnaan hidup bersama dengan Kristus, ya. Jadi inilah yang namanya gereja. Jadi dikatakan bahwa gereja itu memang persekutuan orang kudus, namun orang yang kudus ini bukan berarti orang-orang yang telah sempurna, justru orang-orang yang berdosa, yang dikuduskan bersama Tuhan Yesus karena iman percayanya bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan dan menebus dosa-dosa mereka. Sehingga balas jasa atau imbal balik yang harus mereka lakukan karena menjadi orang-orang yang tertebus oleh darah Yesus adalah mencapai kesempurnaan hidup bersama dengan Yesus, hidup dipimpin Roh untuk hidup benar. Ya, hal yang mendasar yang terkait dengan persekutuan yaitu kasih. Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus, ya, telah mengorbankan dirinya tergantung di kayu salib. Ini bukti kasih yang terbesar, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Maka gereja sebagai persekutuan ini harus mendasarkan kasih menjadi hal yang paling utama. Ya, dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ketika kita sudah menerima kasih Allah dengan penebusannya di kayu salib terhadap dosa-dosa kita, yang berikutnya kita harus saling mengasihi. Mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Allah sudah sedemikian mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, ya, menggantikan dosa-dosa kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Maka di sini kita harus saling mengasihi. Jadi kasih sekali lagi adalah hal yang mendasar yang harus ada dalam gereja sebagai persekutuan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah
kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, ketika kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah. Mungkin kita akan selalu ingat ada yang namanya jarkoni, bisa ujar ra iso nglakoni. Ya kan seperti itu. Kita bisa mengatakan aku mengasihimu, tapi mana buktinya? Ya, mengasihi tapi kok menyakiti, itu berarti bukan kasih. Ya, firman Tuhan jelas berkata, mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bukti nyata dari kasih adalah perbuatan. Hidup dalam kebenaran seperti bukti kasih Yesus kepada kita. Rela disalib demi kita. Ya, cara mengasihi sekali lagi dalam perbuatan dan kebenaran. Hari ini kita sudah selesai belajar mengenai peran gereja dalam masyarakat. Tugasnya adalah 2, cari dan analisa peran gereja pada zaman rasul-rasul, contoh dalam Alkitab. Kalian sertakan konteks Alkitabnya dan yang berikutnya adalah ceritakan peran gerejamu pada masa kini bagi masyarakat. Oke, terima kasih. Semoga firman Tuhan ini bisa membangun kita untuk bertumbuh dalam gereja kita masing-masing dan menunjukkan bukti nyata bahwa gereja kita bisa berperan bagi masyarakat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.